Pergi ke pasar membeli busa. Cakep. Ada pernak-pernik. Kembali lagi di podcastnya Aisyah dengan konten yang semakin menarik. Jadi kita kan tahu semua ya, Kartini adalah seorang pahlawan nasional wanita asal Jepara yang Kayak memperjuangkan emansipasi wanita sehingga kita sekarang bisa bekerja di berbagai bidang. Bisa sampai cita-cita, ya. pendidikan sampai tinggi, sampai SSSSS. Perkenalan dulu ya sahabat Aisyah. Sama tamu-tamu kita yang luar biasa kali ini adalah wanita karir, semuanya perempuan. Dari ujung sebelah sana dulu silakan. Mari perkenalkan, nama saya Alicia Oktavianti. Saya umur 33 tahun. Alhamdulillah saya bekerja menjadi security wanita. Ya sebelahnya silakan. Perkenalkan, nama saya Gitri Rizka Ramadhani. Saya di sini sebagai profesi apoteker. Assalamualaikum, nama saya Gemita Aditya Garini. Di sini saya berprofesi di bagian laundry Rumah Sakit Islam Aisyah. Assalamualaikum sahabat Aisyah, saya Dr. Desi Rizka Rahmawati, Kepala Bidang Penunjang Medis di Rumah Sakit Islam Aisyah. Luar biasa. Selanjutnya. Assalamualaikum sahabat Aisyah. Perkenalkan, nama saya Dara Yulianti. Saya bekerja di Rumah Sakit Islam Aisyah sebagai bidan. Selanjutnya siapa? Saya Alicia. Bagaimana sih, aku mau nanya nih, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Sosok Kartini itu di mata ibu-ibu sekalian nih, mbak-mbak, apa sih? Pengaruhnya pasti kayak tadi, kita bisa sekolah, bisa kerja di bidang apapun. Semuanya sekarang parlemen, presiden, menteri, ada yang perempuan. Ada yang perempuan. Yang laki-laki dulu dia, kalau Iya. dalam keluarga tuh ada perempuan 2, laki-laki 3. Pasti yang sekolah duluan laki-laki. Iya, benar. Sebagai Kartini, perempuan itu perempuan yang tangguh ya, Ah. perempuan yang mandiri, perempuan yang hebat, Mm. bisa bekerja dan bisa berpendidikan tinggi. Betul. Kalau menurut saya, sosok Kartini itu sangat mempengaruhi sekali ya Bu ya. Karena berkat perjuangannya pada zaman dahulu, sekarang wanita Indonesia ini berani untuk mengedepankan pendidikan. Benar. Kalau dulu itu kan rata-rata, apalagi mungkin sekarang juga masih ada ya, kalau wanita itu ya nggak usah sekolah tinggi-tinggi, mau ngapain, ujung-ujungnya di dapur. Benar, Tapi benar. berkat perjuangannya Kartini, jadi kita lebih open minded lagi gitu. Kalau ternyata pendidikan perempuan itu ya harus setara juga dengan laki-laki. Benar. Salah, Setuju sih, Mbak Dara. salah kalau misalnya harusnya hanya laki-laki yang boleh sekolah sampai S1, S2, kalau perempuan itu nggak boleh, itu menurut saya salah sekali. Jadi berkat perjuangannya Kartini sampai sekarang ini, jadi kita lebih open minded dan banyak sekali wanita-wanita pada sekarang ini sekolahnya udah mulai tinggi-tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang memang layak untuk wanita tersebut. Gitu. Benar. Jadi kesetaraan gendernya gitu. Saya setuju. Bener sih, ya, setuju sama yang dikatakan sama Mbak Dara. Jadi berkarir ataupun tidak berkarir, perempuan itu penting banget untuk sekolah ya. Karena untuk membesarkan anak-anak itu yang paling sulit daripada berkarir. Bener nggak Bu Desi? Benar. Tadi mau berpendidikan sampai profesor pun, kalau ujungnya jadi ibu rumah tangga, kenapa? Ya kenapa kalau ibu rumah tangga yang profesor kan luar luar biasa, biasa, ya. luar Membesarkan biasa. anak-anak yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk siapa Kartini di hidupmu? Ibu. Sosok Kartini di hidup saya, ibu saya. Kenapa tuh? Karena satu-satunya orang yang mau berkorban selain untuk dirinya sendiri, dia mau berdedikasi dan memberikan hatinya secara seutuhnya, itu buat saya seorang ibu. Kita semua di sini kan udah seorang ibu ya, banyak banget yang dikorbanin di sini, dari waktunya, belum lagi mentalnya, semuanya dikorbanin, dan itu tanpa pamrih sih. Benar. Betul. Hebat banget untuk seorang ibu. Bahkan dari Mbak Dara. Ya, saya setuju sama Dokter Desi ya. Pasti tentunya Pasti yang tentunya. jadi sosok Kartini di hidup saya itu ya jelas ibu. Beberapa teman juga yang sudah menikah, punya anak, mereka udah merasakan gimana jadinya seorang ibu, dan mereka pernah ada yang bilang ke saya,
oh iya ya ternyata saya sekarang udah menjadi seorang ibu tapi tetap membutuhkan sosok ibu. Betul. Sepanjang masa ya. Betul. Ibu ya, Intinya ibu. semuanya Ibu baru bapak. Maaf ya Pak. Mbak yang di ujung sana, daripada bengong aja coba dijawab. Siapa sosok Kartini menurut Anda? saya sendiri. Ya untuk ibu saya, terutama ibu saya, terima kasih sampai detik ini walaupun saya sudah bekerja masih membantu saya dalam hal finansial dan lainnya. Kok finansial? Dan untuk ibu saya, selamat pensiun untuk tahun depan. Makanya untuk ibu-ibu di luar sana yang bekerja semangat, hebat pasti. Terima kasih Pak. Kan tentunya sekarang udah banyak yang menerima kayak jadi wanita karir itu udah kayak hal yang wajar lah gitu. Tapi tentunya kan ada sebagian orang yang masih mikirnya kayak tadi tuh, ngapain sih kerja cewek kerja tinggi-tinggi, apa cewek Sekolah tinggi-tinggi. sekolah tinggi-tinggi, jabatannya tinggi-tinggi gitu. Tapi kan itu berarti masih termasuk kehambatan ya. Berarti di sini apa sih perjuangan yang harus dihadapi ketika kita tuh menghadapi hal tersebut gitu. Kalau dalam berkarir ya pasti ada aja ya, apalagi tetangga gitu yang bilang mau ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, atau ujung-ujungnya juga di dapur. Nah mungkin dari situ ya kita kalau saya sendiri ya gimana caranya supaya saya membuktikan saya tetap sekolah tinggi dan saya buktikan saya mendapatkan pekerjaan pun yang layak dan nantinya juga bisa membantu ekonomi keluarga. Tuh, jadi kita mematahkan statement-statement tetangga-tetangga itu. Gitu. Karena dapur masih banyak bumbu-bumbu yang dibutuhkan. Jadi dapur harus subur gitu. Kalau saya mungkin hambatannya ninggalin anak ya. Ninggalin anak ya, bener ya. Apalagi kalau lagi anak sakit. Iya, apalagi kalau anak sakit, kita kerja kan sip-sipan ya. Nggak bisa mantau, cuma di telepon. Itu doang sih hambatannya anak terberat saya. Terberat ya. Mungkin lebih ke saya sendiri ya, kalau dari masih zamannya gadis mungkin cita-citanya pengen banget jadi dokter spesialis. Ternyata setelah jadi ibu itu jadi satu pilihan dokter spesialis itu. Karena alhamdulillah dikaruniai 3 anak. Insya Allah deketan dan akhirnya Insya Allah mau nambah lagi ya. cukup ya Allah. Jadi pilihan di sini karena mau saya yang maju atau anak-anak yang maju. Ya. Walaupun memang mungkin bisa saya bilang ini satu pengorbanan lah untuk anak. Jadi saya utamakan anak-anak sekolah dulu. Nanti kalau insya Allah ada kesempatan atau sebagai spesialis atau mungkin ngambil sekolah jenjang selanjutnya S2 atau S3 gitu. Mungkin nunggu mereka dulu. Iya. Kalau nggak saya yang spesialis, saya bikin anak-anak saya spesialis. Insya Allah. Insya Allah ya Bu Desi dijaga. Sama aja sebenarnya sama Dokter Desi lagi. pasti ninggalin anak. Pasti ninggalin Ya, alhamdulillah masih ada ibu yang bisa didukung, bisa dipercaya. Terus kayak dokter Desi juga masih pengen sekolah lagi, tapi kayaknya buat anak dulu deh gitu, baru nanti ngelanjutin. Terus tetangga yang nyinyir, ada aja. I don't care, it doesn't pay my bill. Pay my bill. Siapa itu? Seberapa bangga? Seberapa bangga kamu sama dirimu sendiri? Iya. Nah, 1000/1000. alasannya? Saya bisa membuktikan kepada orang tua saya kalau saya sudah dikuliahkan sampai tinggi, saya bisa bantu orang tua. Alhamdulillah sangat bangga sekali ya dan tentunya sangat bersyukur sekali. Kenapa bersyukur? Karena di posisi sekarang yang mungkin banyak teman-teman yang pengen kuliah tapi mereka masih ada yang belum kuliah mungkin karena terhambat ekonomi. Nah, untuk saya sendiri saya sangat bangga sekali karena memang alhamdulillah sampai saat ini masih kuliah dan alhamdulillah pakai biaya sendiri dan itu menjadi kebanggaan tersendiri untuk saya sendiri.
bangga sekali sebagai perempuan. Kenapa? Karena balik lagi kalau sebagai seorang ibu jadi contoh untuk anak-anaknya. Betul. Yang berangkat pagi, oh bunda saya kerja, sampai di rumah, oh bunda saya ini sebagai ibu saya di rumah. Jadi walaupun gak ada nih kita beda-bedain mana yang wanita karir, mana yang ibu rumah tangga, karena kalau wanita karir pun saat dia pulang ke rumah dia akan balik ke dapur, guys. Bangga menjadi perempuan karena ibu itu madrasah pertama anak-anaknya. Betul. Menjadi sebenarnya kita itu tulang punggung masa depan. Nggak cuma di rumah, nggak cuma untuk anak, tapi untuk bangsa ini. Di tengah kekacauan, kegalauan, masalah-masalah di tempat kerja, mana, sama tetangga dan lain sebagainya. Tapi kalau balik ke rumah ibu-ibu tetap jadi bidadari untuk anak-anaknya ya nggak? Iya. Tetap berubah, langsung berubah. Langsung switch. Mode bidadari, Iya, ya kan? ganti mode. Kadang kalau marah juga mode setan sih. Ada juga sih ya. Dari agak keserempet gitu. Ada nggak sih kayak kutipan-kutipan dari Kartini nih, dari kalian semua yang favorit banget? Habis gelap terbitlah terang. Nah, itu populer banget itu. Mulai banget tuh. Itu anak milenial itu. Mohon maaf ya Gen Z ya. Gen Z, Mbak, jangan Gen Z dong, ayo. kita Gen Z. Quotes-nya apa ya? Apa quotes-nya? Kalau Ada quotes favorit aku ada salah satu, aku lupa narasi detailnya, intinya adalah banyak hal yang bisa menjatuhkan kita, tapi yang benar-benar bisa menjatuhkan kita itu adalah bagaimana kita bersikap. Ya karena itu yang paling Tapi itu yang paling enak memang. Iya. Mau kita berlaku kayak gimana pun, tapi satu sikap kita salah aja. Itu kata-kata jadi. Iya. Karena sama aja kayak bahagia itu kan bukan dibuat sama orang lain, tapi Iya. sama diri kita sendiri. Benar. Sama dengan quotesnya Mbak Gembira, banyak hal yang bisa menjatuhkan kita, tapi hal yang paling menjatuhkan kita adalah sikap kita sendiri. Jadi Saya nemuin satu quotes dari Raden Ajeng Kartini, yaitu adakah yang lebih hina daripada kita bergantung kepada orang lain. yo, Itu deep banget. Sampai merinding loh. Gak boleh bergantung berarti ya. Iya. Karena apa-apa tuh hanya kita yang tahu. Gimana sih? Tapi bener Terangin lagi Mbak Dara. apa? Gimana terangin lagi? Iya, jadi adakah yang lebih hina daripada kita bergantung kepada orang lain, intinya kayak gitu. Jadi menurut saya pribadi, ya mau nggak mau ya kita tuh harus bisa mengandalkan diri sendiri. Benar. Nggak bisa, iya nggak bisa bergantung dengan semua orang. Karena misalnya pada saat kita butuh, belum tentu orang lain juga mau bantu. Iya. Jadi mau gimana pun ya kita berusaha berdiri di kaki sendiri. Benar. Apalagi sekarang di tengah derasnya ancaman dari pelakor-pelakor. Nah, itu Waduh. dia. Kita nggak tahu Betul apa. sekali. kita tombak aja pelakor-pelakor. Sama kayak tadi quotes balik yang kita papor. Bagaimana sikap. Yes. Oh, banyak orang yang menggoda, tapi kalau kita Chill aja. Chill aja ya. Chill baby. Penampilan cantik adalah saat kita sedang nyaman dengan diri sendiri. Gitu. Oke, pemirsa, sekarang kita pengen nanya nih dari semuanya. Seberapa arti nikah kamu? 1000 mungkin ya. 1000. Iya. 1000%. 1000%. 1000%. Bayu adalah Kartini. Karena pengalaman saya benar-benar tangguh ya. Dari saya bekerja di lapangan Benar. menjadi satpol PP dan sekarang menjadi sekretaris. Kartini, keren. Kerja di lapangan kan luar biasa ya. Itu Ceritain, Mbak. buat cowok-cowok, tapi alhamdulillah saya bisa bekerja di situ. Sana Mbak, ceritain dong Mbak pengalaman itu. Alhamdulillah bekerja saya di satpol PP itu sangat luar biasa. Berapa tahun saya di sana, tapi setelah itu saya melahirkan dan resign. Sekarang saya lanjut bekerja lagi di lapangan, jadi security segmen wanita. Sangat luar biasa untuk perempuan hebat di luar sana. Tetap semangat walaupun harus ninggalin anak. Iya. Hujan-hujanan, panas-panasan, tidak berganti baju sudah biasa saya lakukan. Iya.
Tepuk tangan dulu dong untuk Ayu. Dari sekarang. Gue pasti SP. SP ya, Mas benar ya, SP. SP 3 ya. Berapa Kartini? Kartini banget. Ini banget dong. Terutama buat keluarga. Bukan sombong sih. Selalu dibilang sama suami dan anak sendiri, ibunda dokter pribadi. Wow. Gak usah ke rumah sakit. Sama bunda. Ada dokter di rumah. Ada bunda. Gratis. Gimana kalau Mbak Gempita? Kartini banget karena independen. Alhamdulillah punya rezeki bisa bekerja mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, Bisa membantu bisa membantu perekonomian keluarga, bisa sekolah tinggi. Cita-citanya ibu. Badara. Saya merasa Kartini banget. Iya dong, gimana Mbak? Karena salah satunya saya merantau ke kota Bogor, tepatnya di Cibinong, jauh dari orang tua. Ya tentunya demi menggapai cita-cita. Ya, itu aja. Tepuk tangan untuk Badara. Berapa Kartini Anda? Kartini banget dong. Saya bisa check out Lazada, Shopee, beli-beli Tokopedia, pakai duit gaji sendiri. Beli lipstick minta sama suami. Tapi intinya aku merasa diri aku Kartini. Pokoknya aku Kartini Pokoknya modern. aku Kartini modern yang apa-apa tuh harus bisa sendiri, yang semuanya harus digapai sendiri. Nggak ada bergantung sama orang lain kecuali sama orang tua. Ya, dari tepuk tangan kesekian. Mendidik perempuan adalah mendidik sebuah keluarga. Begitu kata-kata. Betul. Betul. Sama dengan ini.